Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaatul Mardiah, NIM 931207119. Di sini saya kelompok 4 akan menjelaskan tentang telaah atas Undang-Undang Advokat. Yang A. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Advokat. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tanggal 5 April 2003. Lembaran Negara Nomor 49, Undang-Undang Advokat, pengaturan tentang dunia pengacaraan, penasehat hukum dan advokat masih didasarkan pada beragam ketentuan, baik yang terdapat dalam produk hukum yang zaman kolonial sampai saat kemerdekaan, termasuk dalamnya Standard tahun 1847 sampai 1923 Hustit, mengenai susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili, yakni Reglement of Legislative Organization and Ballot Justice, yang lazim disebut dengan RO. RO merupakan peranata hukum pertama yang mengatur tentang lembaga advokat di Indonesia. Namun dengan politik diskriminasi, yakni dualisme, yang mewarnai penerapan hukum di Hindia Belanda, RO sebenarnya diperuntukkan bagi kaula, yakni warga negara Belanda yang merupakan sarjana hukum lulusan universitas di Belanda atau lulusan Sekolah Tinggi Hukum Jakarta. Yang kedua, syarat diangkat menjadi seorang advokat. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesinya advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Kemudian pada ayat 2, pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, yakni lulusan Fakultas Hukum, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Warga negara Republik Indonesia. Yang B. Bertempat tinggal di Indonesia. C. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. D. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Berijazah sarjananya berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. F. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. G. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. H. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Yang ketiga, hak dan kewajiban advokat. Hak dan kewajiban advokat diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya nomor 4, Kode Etik Advokat. Dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia disebutkan bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Yang selanjutnya, C. Persyaratan dan ruang lingkup profesi advokat. Sebagai profesi yang mulia, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai profesi advokat, yaitu pertama, harus ada ilmu hukum yang diolah di dalamnya. Yang kedua, harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan dinas atau holding atau hierarchy. Yang ketiga, harus mengabdi kepada kepentingan umum, mencari kekayaan tidak boleh menjadi tujuan. Yang keempat, harus ada clientele shareholding, yaitu hubungan kepercayaan antara advokat dengan klien. Ruang lingkup pekerjaan advokat yang berkaitan dengan pengadilan disebut pekerjaan litigasi, sedangkan pekerjaan advokat yang di luar lingkup
pengadilan disebut sebagai pekerjaan non-litigasi. Selanjutnya, peluang dan tantangan sarjana syariah untuk menjadi advokat. Yang pertama, peluang sarjana syariah. Perjuangan memasuki klausul kebolehan sarjana syariah, memasuki profesi yang berjulukan officium mobile, suatu perjuangan yang memiliki sejarah panjang yang penuh hambatan. Yang kedua, tantangan sarjana syariah. Sarjana syariah yang mempunyai keinginan memasuki profesi advokat akan mengalami beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan paling utama berasal dari dalam diri sendiri atau faktor internal, dan tidak sedikit faktor eksternal yang dapat menguburkan niat dari sarjana syariah untuk menjadi pengacara. Tantangan merupakan suatu keniscayaan yang didapatkan sebelum memasukinya, akan tetapi ketika sudah bergabung dan melakukan praktek serta menangani beragam kasus yang dihadapi kepadanya, hambatan tersebut menjadi sirna. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.